Senjata darah. Itu hanya sampah sepertimu yang datang untuk melecehkan ibuku dan mencari kematian. Di atas ring, Tianqi mengunci Liao Feiyu dengan mata dingin, wajahnya penuh penghinaan. Diskusi dan seruan seputar ring tidak sampai ke telinganya. Dia hanya memperhatikan Liao Feiyu. Saat suaranya jatuh, serangannya berlanjut. Dengan gerakan sosoknya, puluhan klon muncul lagi, dan masing-masing klon memegang pedang tajam di tangannya. Lusinan klon dengan cepat mengepung Liao Feiyu. Bumi, pukulan berat, kejutan, penekanan gravitasi. Liao Feiyu menatap Wang Xian dengan ekspresi muram di wajahnya. Dengan geraman pelan, perisai besar di tangannya menghantam tanah secara langsung. Tanah mulai runtuh dan bergetar hebat, seperti ombak, dan riak menyebar ke sekitarnya. Pada saat yang sama, seluruh ruang tampak membeku. Gravitasi yang kuat memenuhi seluruh arena. Serangan jarak jauh. Berdiri di atas ring, Tianqi segera merasakan bahwa gravitasi di bawah telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kecepatannya langsung berkurang setengahnya. Wajah Tianqi tetap tidak berubah, dan dengan gerakan telapak tangannya, aliran air laut muncul dari udara tipis, langsung menutupi tanah. Air laut semakin tinggi, menenggelamkan sosok yang diberikan dewa. Swoosh! Terletak di laut, dia terus menyerang Liao Feiyu seperti ikan yang berenang. Mengaum. Liao Feiyu menatapnya dan menggeram rendah. Tombak di tangannya menjadi lebih besar lagi, dan dia melemparkannya langsung, menembak ke arah Tianqi. Sentuh. Tianqi ada di dalam air, dan sosoknya langsung berkedip. Di posisi sekeliling, masing-masing memegang pedang tajam, membentuk formasi pedang. Sinar cahaya menghubungkan pedang tajam menjadi satu. Formasi ini terintegrasi ke dalam ilmu pedang, formasi pedang yang begitu kuat. Jika formasi pedang terbentuk, maka Liao Feiyu jelas bukan lawan Muli. Di samping arena, di samping Gongcheng, beberapa lelaki tua dan Nian Parubaya muncul dan melihat pada segala sesuatu di atas ring dengan takjub. Kakek, ayah, adik laki-laki Gongcheng, yang melihat sekelompok sosok tiba-tiba muncul, berteriak buru-buru. Muli Tianqi ini memperoleh kesempatan menantang surga, atau diajar oleh orang kuat di belakangnya. Jika tidak mungkin memiliki keadaan seperti itu, metode dan pengalaman bertarung yang begitu kuat. Gongcheng menunjuk kakek buyut mereka. Mengangguk, dia terus berbicara, matanya tertuju padanya. Miao, apakah kamu tahu tentang Muli Tianqi? Gongcheng Miao segera menggelengkan kepalanya, dan mau tidak mau bertanya dengan cemas. Tidak, pengalaman tempur dan refleksnya jauh lebih kuat daripada Liao Feiyu, jadi dia tidak akan dikalahkan. Kakek buyut Gongcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagus. Gongcheng Miao menghela nafas lega, dan terus menonton. Dia memiliki pengalaman tempur di usia yang begitu muda, dia harus diajari oleh orang yang kuat di belakangnya. Seorang lelaki tua di sebelah kakek Gongcheng berkata dengan penilaian. Yang lain mengangguk sedikit setuju. Pedang surgawi, segel iblis itu. Pada saat ini, suara minuman dingin Tianqi terdengar dari ring. Terletak di arena, susunan pedang raksasa terbentuk. Seluruh susunan pedang bersinar dengan kilau yang tajam, dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk pola yang sangat besar. Arai pedang besar benar-benar mengelilingi Liao Feiyu. Pedang tajam menuju ke arahnya dengan serangan tanpa henti. Bam! Liao Feiyu memegang perisai, dengan wajah yang sangat jelek menahan serangan satu demi satu. Retakan muncul di perisai besarnya. Sialan, bagaimana mungkin serangan orang ini begitu kuat? Kata Liao Feiyu dengan wajah dingin. Dia tidak akan langsung menggunakan senjata darah, dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Tianqi. Menggunakan senjata darah, bahkan jika dia menang, orang lain akan tahu bahwa dia mengandalkan senjata ampuh untuk menghancurkan mereka. Tapi sekarang, tanpa menggunakan senjata darah, dia mungkin bukan lawannya. Hula, wosh. Saat dia sedang berpikir, situasinya tiba-tiba berubah. Di bawahnya, pedang tajam tiba-tiba menembus tanah di bawah kakinya dan menembak ke arahnya. Apa? Wajah Liao Feiyu berubah dengan liar saat melihat pemandangan ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa bereaksi. Bam! Cekikan pedang tajam menyebabkan tubuhnya yang 100 meter runtuh dengan cepat, dan potongan-potongan armor energi yang dikaitkan dengan bumi runtuh dan jatuh. Dampak besar membuat jantungnya bergetar hebat, dan darah meluap dari mulutnya. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terbang menuju langit. Kalau begitu Liao Feiyu akan kalah. Sekitar beberapa orang kuat menyaksikan pertempuran di atas ring dan menilai di dalam hatinya. Tuanku,
Ayah dan kakek Liao Feiyu, yang berada di suku Suantu, melihat pemandangan ini dengan wajah dingin. Tianqi Muli, jangan coba-coba mengalahkanku, kukatakan aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Liao Feiyu memuntahkan darah dari mulutnya dan terbang ke arah langit. Seluruh tubuh sangat kesakitan, wajahnya sedikit terdistorsi, dengan ekspresi suram di wajahnya. Liao Feiyu perlahan menutupi posisi dadanya dengan telapak tangannya, dan mencakar dengan keras. Bas, palu kaki muncul di tangannya, ketika seluruh palu tanah muncul. Mekar langsung ke kilau kuning bersahaja. Pedang air yang menyerangnya dengan cepat roboh dan menghilang di bawah cahaya kaki. Tampaknya telah mengalami keberadaan yang menakutkan. Pergilah. Liao Feiyu tersipu memegang palu tanah, dan menghancurkannya dengan paksa. Ledakan. Energi kuning bumi menghantam ke bawah, dan kekuatan tumbukannya menutupi bagian bawah. Hantu palu tanah menutupi seluruh arena. Melihat pemandangan ini, wajah Tianqi sedikit berubah, dan semua klon di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Tapi di saat berikutnya, setiap klon langsung runtuh di bawah energi ini. Tianqi mengangkat pedang tajam di tangannya, pedang itu terbagi menjadi 8 pegangan, dan melilitnya, membentuk pertahanan. Retakan. Namun segera, pertahanan ini, di bawah hantaman palu tanah, masih dengan cepat runtuh. Untungnya, serangan palu bumi juga hilang sama sekali saat ini. Apakah ini latar belakangnya? Apakah itu harta yang diberikan kepadanya oleh suku Suantu yang kuat? Tianqi menatap palu tanah liat dan merasakan ancaman kematian padanya. Namun, kulitnya tidak banyak berubah. Ayah angkat Liao Feiyu sudah memberitahunya tentang harta karun ini. Merasakan kekuatannya yang menakutkan sekarang, dia tidak khawatir. Untuk ayah angkat, dia memiliki keyakinan dan kepercayaan 100%. Pamor kitab kutukan terlarang air. Boom! Suara gemuruh terdengar dari arena, dan fluktuasi energi yang mengerikan berdampak pada pertahanan di sekitar arena. Liao Feiyu berdiri di tengah dengan palu tanah di tangannya, dan badai pasir perlahan terbentuk di sekelilingnya. Di posisi atas, hantu palu bumi memadat, memancarkan kekuatan yang kuat. Perubahan mendadak, serangan balik tiba-tiba Liao Feiyu, sedikit mengejutkan para murid yang kuat dari semua suku di sekitarnya. Apa ini? Harta yang sangat kuat. Di suku Muli, sekelompok tetua dan orang kuat, kakek dan senior yang dikaruniai Tuhan, melihat serangan balik tiba-tiba Liao Feiyu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menatap dengan gugup palu tanah di tangan Liao Feiyu. Senjata ini tidak sederhana, tidak, senjata ini sangat kuat, bagaimana mungkin dia, seorang murid penguasa alam semesta, memiliki harta yang begitu kuat. Seorang tetua suku Muli berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Tanda seru. Sebagai eksistensi di tingkat master alam semesta, mereka secara alami dapat merasakan harta baik atau buruk. Palu tanah di tangan Liao Feiyu mengandung energi dan kekuatan yang menakutkan, bahkan jika itu adalah harta paling kuat dari suku Muli, itu tidak sebaik itu. Tidak, seorang murid dari alam seperti itu seharusnya tidak memiliki harta yang begitu kuat, sayang sekali. Tetua lain dari suku Muli berkata dengan wajah muram. Ketika kakek Tianqi mendengarnya, ekspresinya berubah drastis, dan wajahnya penuh kekhawatiran dan kecemasan. Ketika Muli Yin Er mendengarnya, hatinya bergetar, dan dia buru-buru terbang menuju Wang Xian. Tuan muda Wang Xian, apakah Tuhan memberinya bahaya? Muli Yin Er menatap Wang Xian dan bertanya dengan kepalan tangan. Putranya sendiri tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan menantang surga. Bahkan kekuatannya, yang dia tidak tahu sebagai seorang ibu, pasti terkait dengan Wang Xian. Bahkan jika itu adalah hadiah dari surga, itu pasti karena hubungan Wang Xian memiliki kekuatan dan pengalaman tempur seperti itu. Kalau tidak, tidak mungkin keberadaan yang begitu kuat untuk dilahirkan. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Wang Xian memandang Muli Yin Er dan tersenyum tipis padanya. Bagus, bagus. Mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat senyumnya, Muli Yin Er merasa benar-benar santai. Adapun pemuda misterius yang diselamatkan sendiri, sampai hari ini, dia tidak tahu detailnya. Tetapi hal baiknya adalah dia dapat melihat bahwa Wang Xian tulus kepada Tianqi dan memperlakukan Tianqi sebagai anaknya sendiri. Di sebelah mereka, kakek Tianqi dan para tetua serta orang-orang kuat dari suku Muli mendengar dan saling memandang, dan mata mereka tertuju pada cincin itu lagi. Mereka telah melihat misteri dan kekuatan ayah angkat yang diberikan Tuhan ini. Belum lagi yang lainnya, sungguh menakutkan bisa mengolah Tianqi ke puncak yang mulia semesta. Ups, bagaimana orang itu bisa memiliki senjata yang begitu kuat? Adik laki-laki Gongcheng Zhu mau berseru dan menatap suku Jiuhe dengan gugup. Gongcheng menggigit bibirnya, dan menatap tajam.
Senjata keturunan, senjata semacam ini adalah harta paling kuat di setiap klan suku Suantu kita, kan? Hanya senior paling atas yang bisa memilikinya. Ini anugerah. Melihat pemandangan ini, wajah Jiang Tong sedikit berubah, dan dia berkata, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Tianqi, dalam hal ini dia tidak dapat membantu. Dia hanya memiliki kekuatan alam tingkat kelima dari alam semesta yang mulia, dan kekuatannya terlalu lemah. Selain itu, hal ini terkait dengan suku Suantu, dan juga terkait dengan keluarga Liao. Urusan Liao, bagaimana dia, seorang pemuda di negara bagian urutan kelima dari yang mulia semesta suku Tusi, dapat mengurusnya. Bahkan mencari ayah dan kakeknya pun percuma. Tes. Beberapa pria kuat dari suku kematian memandangi senjata palu tanah liat dan menggelengkan kepala dengan ringan, dengan sarkasme yang berlinang air mata. Mereka secara alami mengetahui harta karun semacam ini. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang murid dari Maha Guru Alam Semesta. Pembangkit tenaga dari suku-suku besar di sekitar memiliki pemahaman di hati mereka. Ini suku Suantu, ini keluarga Liao, kami ingin membunuh bocah jahat ini. Bajingan kecil, apakah kamu siap untuk mati? Liao Feiyu berdiri di sana seperti dewa perang kuno, matanya dikaruniai oleh Tuhan, dan wajahnya penuh kesombongan dan penghinaan. Kekuatan yang kuat membuatnya merasa bahwa bahkan orang kuat yang berada di alam tingkat pertama dari penguasa alam semesta dapat melawannya. Di sekitar arena, 8 murid Tianjiao lainnya juga mengerutkan kening. Mereka bertanya pada diri sendiri, dengan Liao Feiyu memegang harta yang begitu kuat, mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Tidak, Liao Feiyu tidak dapat ditekan sampai dia mencapai alam penguasa alam semesta. Kata seorang pemuda yang bangga dari suku kematian. Orang mati bisa membuatmu lebih sombong. Tianqi menatap Liao Feiyu, ekspresinya tidak berubah, matanya penuh semangat juang yang kuat. Aku akan menghancurkan anggota tubuhmu terlebih dahulu, dan kemudian mengubur kepalamu. Liao Feiyu memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika mendengar kata-kata Tianqi. Dia mengangkat palu bumi di tangannya, garis darah terhubung. Dengan lambaian tangannya, seekor piton tanah memadat di palu tanah dan langsung menyerang Tianqi. Piton bumi membawa kekuatan yang tak terkalahkan melawan alam penguasa alam semesta. Tianqi, hati-hati. Dari posisi di bawah, Gong Cheng melirik serangan yang mengerikan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak pada Tianqi di atas ring. Apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang memiliki harta yang kuat? Tianqi melihat kekuatan piton bumi, matanya terpaku, dan tubuhnya bergetar. Sebuah buku perlahan melayang di atas kepalanya. Di buku itu, ada kata terlarang yang besar. Ho ho. Piton bumi meraung, mengayunkan tubuhnya yang besar, dan terjerat langsung ke arah Tianqi. Ketika piton tanah datang ke tubuh Tianqi dan hendak membungkusnya, kitab kutukan terlarang air memancarkan riak samar. Riak air mengalir deras ke sekeliling. Riak bertindak sebagai masa lalu, dan serangan piton bumi berhenti seketika, seolah-olah telah membeku dalam waktu. Sentuh. Segera setelah itu, piton bumi berangsur-angsur menjadi ilusi dan benar-benar menghilang. Melihat pemandangan ini, Tianqi juga sedikit kaget di hatinya. Dia baru saja memanggil buku ini dan menggantungnya di sekelilingnya sebagai harta karun sederhana, tetapi buku itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Berapa tingkat harta yang diberikan ayah angkatnya? Apa? Melihat pemandangan ini, Liao Feiyu mengecilkan pupilnya sedikit, menatap Tianqi yang utuh dengan tak percaya. Mati. Dia mengarahkan matanya, mengangkat palu bumi di tangannya, dan langsung membombardir Tianqi. Di langit di atas, hantu palu bumi muncul. Seluruh palu tanah benar-benar menyelimuti anugerah surga, dan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dia memegang palu tanah dengan kedua tangan, dan menghancurkannya dengan keras. Boom! Terdengar raungan besar, dan Tianqi mengangkat kepalanya untuk melihat, dan gelombang energi air mengalir ke dalam buku mantra pelarangan air. Kekuatan buku kutukan air terlarang. Energi dalam tubuh Tianqi dituangkan ke dalam buku kutukan air terlarang. Kutukan terlarang kitab air bergetar lagi, mengirimkan riak. Riak ini menghantam palu tanah besar yang berkumpul di langit. Itu masih merupakan riak yang sangat sederhana, dan itu masih merupakan serangan tanpa kekuatan yang kuat sedikitpun. Ketika riak bergegas menuju palu bumi di atas, palu bumi juga tampak menjadi tidak nyata, mengirimkan riak satu demi satu. Segera setelah itu, palu tanah yang dibentuk oleh energi terkondensasi dari atribut bumi langsung menghilang. Tianqi menatap pemandangan ini, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menatap Liao Feiyu di depannya, dan berjalan ke arahnya. Di kaki sungai, sebuah sungai muncul,
Tianqi mondar-mandir, dengan jejak anggun, sudah semacam penghinaan. Begitu mudah. Tidak, tidak, bagaimana ini mungkin? Ini adalah senjata darah yang kuat dari keluarga Liao kita. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Liao Feiyu melihat bahwa serangannya yang lain langsung musnah, dan dia merasa sedikit panik. Dia menggelengkan kepalanya, meraung keras, mengangkat palu tanah di tangannya, dan melemparkannya ke Tianqi lagi. Bagaimana ini mungkin? Harta macam apa yang bisa menahan serangan senjata darah keluarga Liao kita? Di kursi-kursi, kakek Liao Feiyu, beberapa pusat kekuatan suku Xuantu, menatap dan tidak bisa membantu itu. Segera berdiri, menatap posisi cincin itu. Senjata garis keturunan adalah senjata teratas suku Xuantu. Suku Xuantu memiliki 4 klan utama, dan setiap klan hanya memiliki 3 atau 4 senjata garis keturunan. Tapi setiap senjata garis keturunan sangat kuat. Itu dibangun dengan mengumpulkan sejumlah besar harta dan sumber daya dari seluruh suku Xuantu. Dan dengan senjata dan harta yang begitu kuat, tidak ada cara untuk menghadapi pemuda itu. Harta macam apa yang ada pada pemuda itu? Level berapa? Muli Tianqi itu juga memiliki harta di tangannya, dan harta di tangannya sangat kuat, benar-benar menekan harta di tangan Liao Feiyu. Melihat pemandangan ini, murid-murid yang kuat dari semua suku di sekitar tempat itu penuh dengan wajah ekspresi kaget. Banyak orang kuat tahu sedikit tentang harta di tangan Liao Feiyu. Namun, sebagai harta karun tertinggi suku Xuantu, sebenarnya diredam oleh harta karun di tangan seorang pemuda. Bagaimana ini bisa terjadi? Di suku Sembilan Sungai, Gong Cheng membidik kakeknya dan yang lainnya. Orang-orang kuat dari suku Sembilan Sungai menatap kitab kutukan terlarang air yang melayang di atas kepala Tianqi, mata mereka melebar, dan napas mereka sedikit sesak napas. Mereka bisa merasakan energi air yang sangat kuat darinya. Energi air ini mungkin sangat murni. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Liao Feiyu melebarkan matanya, menggertakkan giginya, wajahnya penuh kegilaan. Dia melihat Muli Tianqi berjalan ke arahnya, matanya penuh amarah. Saya dipaksa ke titik seperti itu oleh seorang pria yang 1 generasi lebih muda dari saya. Anda bukan lawannya. Matanya merah, dan dia mengangkat palu tanah di tangannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya diselimuti oleh energi atribut bumi yang meledak dari palu bumi. Palu tanah di tangannya juga bertambah besar dengan cepat. Kali ini, dia langsung berubah menjadi raksasa berukuran 1 kilometer. Tubuhnya yang besar, berkat palu tanah, membuat kekuatannya meledak ke puncak dalam sekejap. Terutama dari palu tanah di tangannya, terdengar raungan samar binatang raksasa. Palu bumi bergetar dan menabrak Tianqi di depannya. Palu ini menghancurkan bumi. Itu telah mencapai kekuatan penghancur alam tingkat pertama dari penguasa alam semesta. Semua pusat kekuatan dari penguasa alam semesta di posisi sekitarnya menyaksikan pemandangan ini dengan mata tetap dan berkata. Di suku Muli, wajah semua orang penuh kegugupan. Palu tanah besar jatuh dari langit. Anugerah Tuhan pada cincin itu terlihat tidak penting. Seperti semut yang mudah diremukkan sampai mati. Tianqi merasakan kekuatan Liao Feiyu di depannya, dan wajahnya penuh martabat. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan meletakkan telapak tangannya di atas buku kutukan terlarang air. Aliran energi air melonjak di dalam. Energi air mengalir ke dalam buku kutukan air terlarang, dan hanya ada sedikit riak. Seluruh kitab kutukan terlarang air masih sangat tenang. Kutukan kitab air terlarang, bagaimanapun juga, terlalu kuat, sebuah fragmen dari 2/3 dari keberuntungan Tianyuan. Harta tingkat ini tidak dapat dikendalikan oleh Gatsen sama sekali. Bahkan, di seluruh buku mantra terlarang air, Tianqi bahkan tidak bisa membuka serangan di halaman pertama. Tapi dia tidak perlu membukanya, bahkan dengan bantuan sedikit kekuatan dari buku ini, itu sangat menakutkan. Untuk harta karun seperti kutukan terlarang kitab air, bahkan jika itu ditemui oleh keberuntungan Tianyuan yang kuat, mereka akan memperjuangkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Jika harta semacam ini ada di tangan orang kuat di puncak alam semesta, itu bukan hal yang baik untuknya. Karena dia akan didambakan oleh keberuntungan Tianyuan yang kuat. Energi dalam tubuh Tianqi dituangkan ke dalam kitab kutukan terlarang air kali ini, kutukan terlarang kitab air hanya memancarkan cahaya redup. Dan saat ini, palu tanah raksasa telah tiba di posisi di atas. Serangan palu bumi seperti jatuh langsung dari pegunungan tak berujung, yang sangat menakutkan. Boom! Semua murid yang kuat di sekitar menatap pemandangan ini. Tianqi mengangkat kepalanya dan menatap. Detik berikutnya, palu tanah mendarat di atas buku kutukan terlarang air.
Harta karun keluarga Liao saya tidak terkalahkan, mati untuk saya. Liao Feiyu meraung dengan liar, seluruh tubuhnya penuh energi. Raungan terdengar. Di buku kutukan air terlarang, ada secercah kilau. Ini agak terkenal, saya khawatir perjalanan ke 6 alam semesta akan segera berakhir. Wang Xian melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan senjata ampuh untuk langsung menyentuh kitab kutukan terlarang air, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Wang Xian. Dia sudah memiliki kekuatan tempur dari Mahaguru alam semesta di puncak, mengapa dia harus bertarung dalam pertempuran jarak dekat? Bukankah bagus menyerang langsung dari jarak jauh? Apakah Anda harus memegang senjata dan baja keras? Wang Xian sedikit terdiam. Dia melihatnya, dan semua orang juga melihatnya. Terlihat, palu tanah besar bertabrakan dengan buku biru. Area keduanya tidak berada pada level yang sama. Tapi setelah tabrakan, buku kutukan terlarang air diserang, dan sampul seluruh buku sedikit bergetar, seolah hendak diangkat. Namun, kekuatan yang diderita oleh buku mantra pelarangan air masih belum cukup untuk membuka halaman pertama. Buku mantra terlarang bergetar, membentuk riak, dan menyerang palu tanah. Saat berikutnya, di sekitar arena, di bawah pengawasan miliaran pembangkit tenaga kosmik dan murid, palu tanah yang besar perlahan mulai runtuh dan menghilang. Kali ini, yang runtuh dan menghilang bukan hanya energi terkondensasi dari atribut bumi. Itu adalah senjata darah, tubuh palu tanah. Bagaimana senjata tangguh yang dibangun lusa dapat berhadapan langsung dengan Tianyuan Fortune Supreme Treasure? Bahkan jika itu hanya pecahan dari Tianyuan Fortune Supreme Treasure. Terus bertarung, terbuka, KKK, suara pecah terdengar di atas ring. Liao Feiyu dengan tubuh raksasa membeku sepenuhnya. Palu tanah di tangannya perlahan mulai runtuh di depan mata semua orang. Kerusakan total. Pada saat ini, dia merasakan palu tanah yang runtuh, dan melihat senjata darah yang kuat milik keluarga Liao mereka runtuh, dia benar-benar ditutup matanya. Ya, kali ini, saya benar-benar terpana. Palu tanah ini adalah salah satu senjata andalan keluarga Liao. Sekarang sudah hancur. Itu dihancurkan di tangan seorang anak yang hanya berada di puncak yang mulia semesta. Di kursi atas, kakek Liao Feiyu menjadi pucat seketika, dan memuntahkan seteguk darah tak terkendali. Dia menatap posisi cincin itu dengan mata merah darah, dan tubuhnya bergetar hebat. Sialan, palu tanah perak hancur, hancur. Mata kakek Liao Feiyu sedikit merah darah, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya seketika. Dengan geraman rendah, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Hammer of Silver Soil adalah sedikit harta darah dari keluarga Liao mereka. Itu adalah salah satu harta warisan suku Suantu mereka. Sekarang sudah hancur, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa palu tanah perak dikalahkan seperti ini? Harta macam apa yang dipegang pemuda itu? Suku bumi misterius di sana, seorang lelaki kuat berdiri, wajahnya berubah drastis, dan dia menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka sudah terkejut bahwa seorang pemuda dapat memiliki kekuatan alam semesta mulia. Sekarang senjata di tangan bocah ini benar-benar menghancurkan senjata darah suku Suantu mereka. Ini, tidak. Liao Feiyu melihat palu tanah perak yang benar-benar runtuh, matanya juga merah darah dan dia meraung dengan liar. Ketika kamu menggertak ibuku, apakah kamu pernah memikirkan adegan ini? Apakah kamu siap untuk mati? Tianqi menatap mereka, wajahnya penuh dengan kedinginan dan kesombongan, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia terus berjalan menuju Liao Feiyu, matanya tertuju padanya. Liao Feiyu melihat Tianqi terus mendekat, kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, wajahnya penuh kengerian. Dia tidak ingin mati. Di sekeliling, murid-murid yang kuat dari semua suku menyaksikan dengan kaget. Mati. Tianqi tiba-tiba mempercepat, dan aliran air jatuh ke pedang tajam di tangannya di buku kutukan air terlarang. Energi menakutkan terbentuk pada pedang tajam. Saat berikutnya, potong ke arah Liao Feiyu. Berhenti. Ayah Liao Feiyu menyaksikan adegan ini dari kursi-kursi, dan ekspresinya terus berubah. Dia menggertakkan giginya, menggeram rendah, dan terbang langsung menuju ring, menatap Tianqi, dengan kilatan niat membunuh di matanya. Dengan lambaian tangannya, sebongkah pasir, langsung terkubur ke arah Tianqi. Ayah Liao Feiyu berpartisipasi dalam kompetisi grup Tianbang. Meskipun tidak masuk 10 besar, itu masih di 30 besar. Kekuatan alam semesta untuk menguasai alam tingkat kelima. Pukulannya berakibat fatal bagi para murid di puncak yang mulia semesta. Hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Intervensi mendadak ayah Liao Feiyu membuat semua orang di sekitarnya tidak bereaksi.
Ibu Tianqi, kakek, dan sesepuh suku Muli juga tercengang saat melihat perubahan mendadak ini. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak penguasa alam semesta tingkat 9 sedikit mengernyit ketika mereka melihat serangan mendadak ayah Liao Feiyu. Beberapa orang kuat memandang ke arah suku Suantu, dan menggelengkan kepala melihat bahwa orang kuat dari suku Suantu tidak berniat menghentikan mereka. Suku Suantu, sebagai salah satu dari dua suku teratas di alam semesta 6 jalan, suku lain tidak berani mencampuri urusan mereka sama sekali. Dalam adegan di hadapannya, terlihat jelas bahwa suku Suantu mengabaikan aturan dan ingin membunuh Muli Tianqi. Wang Xian menyaksikan adegan ini dan menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, pedang air datang ke depan Tusa dalam sekejap, menangkal serangan Tusa. Apakah ini suku Suantu? Jika kamu bukan lawan, kamu ingin mengalahkan mereka. Tes-tes, penguasa serangan alam semesta, ini untuk membunuh secara langsung. Wang Xian melihatnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Sejak kebangkitan bumi, Wang Xian telah datang jauh-jauh, dan dia telah mengalami terlalu banyak hal seperti itu. Kekuatan yang tinggi dan kuat, benar-benar tidak tahu malu melanggar aturan dan langsung memenggal kepala penantang yang tampak lemah bagi mereka. Hehe, aku, Muli Tianqi, telah melihat apa yang disebut suku besar hari ini. Jika kamu tidak bisa mengalahkan yang kecil, kamu datang ke yang lama dan ingin membunuhku secara langsung. Apakah ini gaya suku Suantumu? Ini suku Suantu Anda. Suku. Melihat pemandangan ini, Tianqi juga memiliki sedikit keringat dingin di wajahnya, tetapi untungnya, ayah angkatnya baru saja mengambil tindakan. Jika tidak, kecuali Anda mencabut batasan di tubuh Anda, jika tidak, Anda pasti akan mati. Hancurkan harta suku Suantu kita, sial. Menghina suku Suantu kita, sial. Melihat serangannya diblokir, ayah Liao Feiyu mengarahkan pandangannya dan berteriak karena malu. Para murid suku Suantu Anda bertarung dengan saya di arena, tetapi pada akhirnya senjata mereka dihancurkan dan mereka mengatakan bahwa saya harus mati. Apakah Anda tidak tahu malu dengan suku Suantu Anda? Memang benar bahwa suku tingkat atas dapat mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Kata-kata, sangat tidak tahu malu. Melihat wajah ayah Liao Feiyu yang penuh dengan niat membunuh, Tianqi mau tidak mau berteriak. Suku Suantu ini sangat tidak tahu malu. Yang lebih muda tidak bisa mengalahkan arena grup, tetapi yang tua datang dan ingin membunuh Muli Tianqi itu. Bukankah itu tidak tahu malu? Serangan ayah Liao Feiyu juga mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Murid-murid dari suku yang kuat penuh dengan keheranan. Seorang pria muda tidak bisa membantu tetapi berbicara. Diam. Namun, seorang pria parubaya di sebelahnya langsung membentaknya dengan keras. Hukum rimba. Suku Suantu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bicarakan sama sekali. Semua aturan dibuat oleh yang kuat. Buku-buku sejarah-sejarah juga ditulis oleh yang kuat. Yang lemah adalah pecundang. Selama yang kuat tidak tahu malu, yang lemah tidak ada hubungannya. Seperti kali ini. Diam. Suku Suantu saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tunjukkan, dan satu hal lagi, tidak ada tubuh yang tertinggal. Ayah Liao Feiyu mendengar kata-kata Tianqi, auranya naik dengan keras, dan dia berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Tianqi menatapnya dengan tatapan yang begitu kuat, dan napasnya sedikit pendek. Pihak lain sama sekali tidak beralasan dengannya, dan tidak masuk akal. Ini semua tentang mencoba membuat orang lain kewalahan. Tuanku dari suku Suantu, Tianqi kami masih muda dan bodoh, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya, kepada suku Suantu, maafkan saya, maafkan saya. Duduk di belakang, ekspresi kakek Tianqi berubah drastis. Dia buru-buru terbang menuju ring, meraih lengan Tianqi, dan terus-menerus meminta maaf kepada ayah Liao Feiyu. Terus bertarung, terbuka. Ayah, kamu tidak bisa membiarkannya pergi, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Dia menghancurkan harta garis keturunan yang kuat dari suku Suantu kami, bunuh dia, bunuh dia. Liao Feiyu melihat ayahnya bergerak, menatap Tianqi. Dia meraung dengan wajah ganas. Dia benar-benar dikalahkan, dan senjata darahnya dihancurkan lagi. Membuatnya kehilangan akal. Kalian terlalu tak tahu malu, bukan? Pertarungan di arena itu adil dan adil. Apa artinya bagi yang kuat di alam semesta untuk campur tangan sekarang? Jika kamu melakukan ini, bagaimana bisa adil di masa depan? Gong Cheng melirik ke posisi di bawah. Juga kesal, dia tidak bisa menahan teriakan. Dengan gerakan tubuhnya, dia ingin terbang menuju ring. Miao Miao, kemarilah, jangan bicara omong kosong. Wajah kakek Gong Cheng sedikit berubah ketika dia mendengarnya,
dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi melilit tubuhnya, menariknya ke belakang. Kakek, aku tidak berbicara omong kosong. Mereka terlalu tidak tahu malu. Mereka sama sekali tidak mengikuti aturan. Bagaimana mereka bisa meyakinkan di masa depan? Ada apa? Gongcheng Miao Miao terus berbicara dengan keras, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tertangkap. Aliran air benar-benar tersumbat. Wow! Gongcheng membuka mulutnya dan berteriak, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia memandang Muli Tianqi, penuh kekhawatiran. Maafkan saya semua orang di suku Suantu, saya akan membawa anak ini pergi. Kakek Tianqi meminta maaf kepada ayah Liao Feiyu lagi, dan menariknya ke posisi di bawah ring. Ayah Liao Feiyu memandangnya dengan wajah muram dan dingin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia menerima perintah dari ayahnya sendiri, atau dari orang-orang kuat di suku itu. Hal ini, setelah semua, mereka tidak mengambil alasan. Tidak apa-apa membunuh lawan jika kamu kuat. Tapi ini akan mempermalukan suku Suantu mereka. Ini akan berdampak buruk pada reputasi mereka. Ada banyak peluang untuk membunuh anak ini. Temukan peluang untuk membunuhnya secara langsung. Sangat mudah. Pikirnya dalam hati. Tianqi. Kakek Tianqi dengan paksa membawanya ke dasar ring. Muli Yin dan yang lainnya segera terbang dan menatapnya dengan prihatin. Tianqi, mari kita lupakan masalah ini. Aku akan mengirimmu kembali ke suku sebentar lagi. Kata kakek Tianqi kepadanya, wajahnya juga sangat memalukan. Tianqi menghancurkan harta yang kuat dari suku Suantu. Dia khawatir suku Suantu akan membalas. Jika mereka benar-benar membalas, suku Muli mereka tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Bahkan jika berani melawan, suku Muli akan menderita. Sekarang, kita hanya bisa membiarkan Tianqi kembali ke suku, dan berdoa agar suku Suantu tidak mengejarnya. Tianqi memandang kerabatnya dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Ayah, aku tidak berdamai. Tianqi memandang Wang Xian dengan ekspresi keengganan yang kuat di wajahnya. Itu salah mereka, mengapa mereka masih begitu sombong? Mengapa mereka tidak mematuhi peraturan? Mengapa mereka melanggar peraturan? Mengapa mereka begitu tidak tahu malu? Dia membuka mulutnya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah. Tanda seru, karena mereka pikir mereka lebih unggul. Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan tenang, jika kamu tidak berdamai, apa yang dapat kamu lakukan? Namun, kamu memutuskan semuanya sendiri. Dengan adanya ayah angkat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang. Wang Xian menatapnya dan menambahkan kalimat lain. Ayah, aku ingin menjadi lebih kuat, secepat mungkin. Tianqi menatap Wang Xian, menggertakkan giginya, dan berkata dengan serius, aku ingin mereka membayar harganya. Oke, lanjutkan. Wang Xian menatap keputusan Tianqi dan berkata dengan enteng. Karena Tianqi memilih untuk mengekspos, mari kita ekspos. Bagaimanapun, saya tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Jauh lebih baik memilih secara aktif daripada diekspos secara pasif. Tianqi mendengarkan kata-kata Wang Xian, mengangguk berat, dan melihat ke arah cincin itu. Di posisi sekitarnya, Muli Yin, kakek Tianqi dan yang lainnya melihat percakapan antara Tianqi dan Wang Xian dengan wajah bingung. Apa artinya? Apa maksud pembicaraan mereka? Bu, kakek, hari ini aku ingin menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tianqi tersenyum lancang, mengangkat kepalanya sedikit, dan berbicara. Dia melihat ke arah yang dituju Gongcheng lagi. Gongcheng Miao Miao juga menatapnya dengan saksama. Miao Miao, hari ini, aku juga ingin menunjukkan kepadamu Muli Tianqi yang asli. Kata Tianqi keras ke arahnya, mengalihkan pandangannya ke posisi cincin itu. Sentuh. Detik berikutnya, atribut air di tubuhnya menyebar langsung ke arah luar. Pada saat yang sama, aliran energi yang dikaitkan dengan kayu perlahan mulai meletus. Liao Feiyu, dan ayah Liao Feiyu, kamu pikir kamu lebih unggul, tapi aku terlahir luar biasa. Aku mengalahkan yang muda, lalu yang tua. Nah, hari ini aku akan membunuh kalian semua bersama-sama. Lihatlah betapa tidak tahu malunya kamu. Suantu suku adalah, lihat dirimu, apakah kamu akan terus mengirim orang tua? Kata Tianqi, dengan gerakan tubuhnya, dia kembali kering lagi dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia berdiri di atas ring lagi hampir dalam sekejap. Kecepatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh Yang Mulia Semesta. Tianqi, Muli Yin dan kakek Tianqi sedikit bingung. Bagaimana ini terjadi? Apa yang terjadi? Tianqi sebenarnya langsung memprovokasi suku Suantu. Jangan khawatir, lihat saja,
Hari ini adalah waktunya Tianqi menjadi terkenal di alam semesta, haha. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata kepada mereka. Tuan Wang Xian, ada apa ini? Mu Liyin menatap Wang Xian dan kemudian ke putranya di arena, wajahnya penuh kejutan. Tetapi dia juga tahu bahwa Wang Xian tidak akan menyakiti putranya. Hah, lalu Mu Tianqi naik ring lagi, dan dia sebenarnya ingin menantang Liao Xiang. Bukankah dia? Apakah dia gila? Ini, langsung menantang suku Suantu, langsung menantang ayah Liao Feiyu, menantang alam semesta pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam tingkat kelima, apakah dia mencari kematian? Aku tidak tahu. Mu Tianqi ini agak sembrono, alam apa ayah Liao Feiyu? Bagaimana dia bisa menantangnya? Muda. Semangat Seng, kamu masih muda dan energi, apa gunanya menjadi luar biasa? Bakat kultivasi yang diberikan oleh Muli memang sangat jahat, tapi bagaimana bisa menjadi lawan dari penguasa alam semesta urutan kelima? Posisi sekitarnya. Semua murid suku yang kuat berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Berpikir bahwa suku Suantu menyayangi bulu mereka dan tidak akan terus melanggar aturan. Namun mereka tidak menyangka Mu Tianqi akan berinisiatif naik ring lagi, dan ingin mengalahkan yang muda dan yang tua. Untuk melawan orang kuat yang mendominasi tingkat kelima alam semesta, ini hanyalah jalan buntu. Di atas ring, ayah Liao Feiyu, Liao Xiang, juga sedikit terkejut. Dia membiarkan anak itu pergi, tapi anak ini benar-benar datang untuk melawannya lagi. Tantang dirimu sendiri, terus memprovokasi suku Suantu mereka. Terus bertarung, terbuka. Hah, ketika Mu Tianqi datang ke ring lagi. Ketika Liao Feiyu dan ayahnya Liao Xiang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi suram. Tapi saat berikutnya, wajah Liao Xiang dipenuhi dengan senyum sinis. Baru saja, dia peduli dengan wajah suku Suantu, dan tidak membunuh Mu Tianqi sepenuhnya. Tapi sekarang, Qi mengambil inisiatif untuk melangkah ke arena untuk menantang dirinya sendiri, ini hanya mencari kematian. Hehe, bagus, bagus, kamu ingin menantangku. Liao Xiang tersenyum dingin, matanya bersinar cerah baru saja, karena peraturan, aku membiarkanmu hidup. Kamu tidak langka sekarang, jadi matilah. Ingin membunuhmu tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut, matilah. Liao Xiang berkata di mulutnya, kali ini, tanpa ragu sedikit pun, dia mengayunkan lengannya dan memadat menjadi panah tanah di depannya. Panah tanah langsung menyerang Tianqi. Meskipun panah tanah ini bukanlah serangan terkuat dari penguasa alam semesta tingkat 5, bahkan penguasa alam semesta tingkat 4 harus melawannya dengan seluruh kekuatannya. Kesenjangan yang dibawa oleh levelnya sangat besar. Wosh! Tujian datang ke Tianqi dalam sekejap. Tianqi menatap panah tanah ini tanpa ada perubahan ekspresi. Di bawah kakinya, sebuah pohon tumbuh dengan cepat, dan pohon besar itu penuh dengan cabang dan daun. Wosh! 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 Cabang-cabang itu mengembun menjadi rotan besar, dan bertemu dengan panah bumi. Sentuh. Suara tabrakan terdengar lagi. Alam pemberian surga Muli hanyalah alam urutan keempat dari penguasa alam semesta, tetapi bagaimanapun juga, dia memiliki kekuatan pohon keberuntungan Tian Yuan di tubuhnya. Dengan restu dari kekuatan ini, tidak terlalu mudah untuk melompati pertarungan. Tabrakan besar datang, dan panah tanah perlahan menghilang. Dan rotan besar itu, seperti ular sanca besar, masih memancarkan kekuatan yang dahsyat. Atribut kayu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menguasai atribut kayu? Setidaknya kekuatan atribut kayu yang mendominasi alam semesta urutan kelima, bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang di sekitar ring tertegun lagi. Ya, benar-benar tercengang. Mereka merasa bahwa 5 guru akan datang, dan semua yang ada di depan mereka hanyalah ilusi. Seorang pemuda yang telah berkultivasi kurang dari 100 juta tahun memiliki kekuatan puncak yang mulia semesta, yang telah membuat mereka terpesona dan terkejut. Tapi sekarang, pemuda ini setidaknya telah menunjukkan kekuatan penguasa alam semesta tingkat 5. Dan kali ini bukan atribut air, tapi atribut kayu. Seorang bocah lelaki yang telah berlatih di tingkat kelima penguasa alam semesta selama kurang dari 100 juta tahun. Ini palsu, kan? Menakjubkan. Pria kuat manapun, murid manapun akan merasa sedikit bingung dengan pemandangan di depannya, kekuatan yang diberikan oleh Muli. Muli Yin kakek yang diberikan dewa, orang kuat dari suku Muli, hal yang sama juga benar. Kekuatan ini, terutama kakek Tianqi, kekuatannya saat ini hanya berada di tingkat kelima penguasa alam semesta. Namun, kekuatan cucunya sendiri tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, bagaimana dia menguasai atribut kayu? Yin bagaimana situasinya?
Astaga, bagaimana dia masih bisa mengendalikan atribut kayu? Masih sangat kuat. Dia tidak bisa membantu bertanya. Tetapi ketika dia melihat tatapan bingung putrinya, dia tahu bahwa putrinya juga tidak mengetahuinya. Kemudian semuanya, dia melihat Wang Xian biasa, dan merasa bahwa Wang Xian saat ini sangat misterius. Kamu melawan? Atribut kayu, alam atribut kayumu sangat kuat, bagaimana ini mungkin? Liao Xiang melihat pemandangan ini, matanya membelalak dan dia meraung tak percaya. Ayah angkatku mengatakan bahwa aku tidak cocok untuk mengolah atribut air, dan atribut kayu adalah atributku yang sebenarnya. Apakah kamu siap untuk mati? Tianqi menatapnya dengan ekspresi tenang. Di pohon raksasa yang menjulang tinggi di belakangnya, cabang segera menyerang Liao Xiang. Cabang-cabang di seluruh langit, seperti ular sanca raksasa melahap langit dan bumi, melahap menuju Liao Xiang. Sialan, meteor ledakan bumi. Wajah Liao Xiang berubah dengan liar, dan satu tangan langsung berubah menjadi lengan raksasa, meluncur ke tanah. Boom, boom, tanah retak, dan gumpalan tanah tersuspensi dan terkondensasi menjadi meteorit yang menakutkan, langsung menghadap ular sanca cabang yang tak terhitung jumlahnya. Boom, tapi ular sanca cabang itu langsung menutupi dan menenggelamkan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Energi keduanya tampaknya sangat berbeda. Cabang-cabang yang menakutkan terus menyerang Liao Xiang. Apa? Murid Liao Xiang menyusut ketika dia melihat serangannya dengan mudah dimusnahkan. Dia tahu bahwa kekuatan Muli Tianqi jauh lebih kuat darinya. Saya sama sekali bukan lawannya. Meskipun itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima olehnya, itu adalah kebenaran. Ayah, bantu aku. Liao Xiang buru-buru meminta bantuan. Di mana pelaku kejahatan ini? Ayah Liao Xiang berdiri di kursi atas, menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, wajahnya terus berubah. Dia menunjuk ke arah seorang pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya di sampingnya mengangguk dan terbang langsung menuju ring. Berhenti. Pria parubaya itu berteriak, dan dengan lambaian tangannya, pisau daging mengembun di udara. Pisau tukang daging itu sangat besar hingga hampir bisa berdiri di langit. Tebas langsung ke arah Gatsen. Serangan milik pembangkit tenaga listrik dari Master Alam Semesta tingkat 8. Dan itu masih merupakan serangan yang kuat. Hehehe, sungguh ironis, ini suku Suantu Anda memukuli yang lebih muda ke yang lebih tua, dan memukuli lelaki tua itu, dan yang lebih tua datang, benar-benar tercela dan tak tahu malu. Saat pria parubaya itu bergerak, Tianqi sudah merasakan. Dia melihatnya, wajahnya penuh sarkasme dan penghinaan. Dan suara mengejek ini menyebar ke seluruh arena. Ini Liao Mingdao, dan dia benar-benar bergerak. Ini memang agak tercela dan tidak tahu malu. Yang muda tidak bisa mengalahkan yang tua, dan yang tua tidak bisa mengalahkan yang tua, lalu datanglah yang lebih kuat. Apa gunanya? Suku yang misterius ini terlalu tidak tahu malu, bukan? Mengapa kamu tidak mengirim seseorang yang kuat untuk membunuh Muli Tianqi? 10 besar grup Tianjiao, Liao Xiang juga masuk 20 besar grup Tianbang, dan Liao Mingdao ini bahkan lebih kuat, dan dia adalah penantang kuat untuk tempat pertama di grup God of War kali ini, terlalu memalukan untuk keluar satu persatu. Pada saat ini, para murid dari suku-suku yang kuat di sekitar melihat suku Suantu dia bahkan mengirim Liao Mingdao untuk menyerang, dan mau tidak mau berbicara. Rangkaian operasi ini, betapa tak tahu malu. Kalahkan Tuhan. Tianqi melihat serangan Liao Mingdao, tubuhnya bergetar, dan 3 klon muncul di sekelilingnya. Ketiga avatar itu memegang cabang, dan pada saat yang sama, Tianqi juga memiliki cabang ekstra di tangannya. Tubuh utama dan ketiga klon melambaikan dahan mereka dengan rapi, ke arah pisau daging besar. Sentuh. Suara tabrakan keras datang lagi. Hantu dari keempat nada itu mendarat di pisau tukang daging. Pisau daging, perlahan mulai runtuh. Semua pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan berkumpul bersama. Harta keberuntungan Tianyuan keluar. 4 pohon dewa yang jatuh menimpa pisau tukang daging, menyebabkan pisau tukang daging itu benar-benar roboh. Dan pada posisi di bawah, cabang yang tak terhitung jumlahnya masih menyerang Liao Xiang. Liao Mingdao mengira setelah dia menembak dan membunuh Muli Tianqi, serangannya akan kehilangan energi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa serangannya sendiri akan diblokir. Matanya membelalak, mati rasa. Ya, keterkejutan hari ini telah membuatnya sedikit mati rasa. Tolong aku. Dia tidak bereaksi sampai teriakan ketakutan minta tolong terus terdengar dari bawah. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat terbang menuju Liao Xiang untuk menyelamatkannya. Papa. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara seperti rotan dicambuk, diikuti oleh 4 cabang menakutkan yang muncul di sekelilingnya.
Keempat cabang ini sepertinya memusnahkannya. Ini membuat kulit kepalanya kesemutan, dan dia dengan cepat melawan. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari posisi di bawah. Cabang padat yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuh Liao Xiang, dan cabang-cabang itu robek, benar-benar memusnahkan setiap tetes darah dan dagingnya. Liao Xiang, mati. Kulit Liao Mingdao berubah drastis. Ayah! Dari belakang, Liao Feiyu membeku sepenuhnya saat dia menyaksikan semua ini. Ayahnya benar-benar terbunuh. Dia langsung dipenggal oleh Muli Tianqi itu. Mendesis. Pada saat ini, suara AC di sekitar terdengar. Apa yang mereka lihat? Brengsek. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Apakah kamu sedang bermimpi, anak itu? Atau manusia biasa? Atau apakah mereka manusia dari 6 alam semesta? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu kuat? Mustahil. Hah? Ini adalah nafas keberuntungan Tian Yuan, ini pasti nafas keberuntungan Tian Yuan. Pada saat yang sama, itu terletak di sebuah ruangan di luar penjara bawah tanah. 7 sosok berkumpul di dalam, sedikit ramai, dan aura tubuh mereka sangat tersembunyi. Ketujuh dari mereka adalah 7 peramal Tian Yuan dari Baik Fuseng. Selama periode waktu ini, mereka terus bergerak maju dengan hati-hati, dan akhirnya memasuki ruang bawah tanah. Bahkan untuk mencegah ketahuan, mereka harus bersembunyi di ruangan kecil ini. Ketika mereka sedang berdiskusi bagaimana cara masuk jauh ke dalam, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi kekayaan Tian Yuan. Ini membuat mereka bertujuh langsung melebarkan mata. Itu adalah nafas dari harta Tian Yuan, itu adalah nafas dari harta karun Tian Yuan itu. Mata Bai Fuseng bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia meraung dengan penuh semangat. Tapi segera ekspresinya berubah. Tidak, aura harta karun tertinggi Tian Yuan telah bocor, dan harta karun tertinggi Tian Yuan akan terungkap. Kita harus segera bertindak, kita harus segera bertindak. Biba Fuseng berkata dengan cemas. Tanda seru, pergi, langsung, lurus saja, jangan khawatir ketahuan, langsung saja. 6 peramal Tian Yuan lainnya juga berbicara sedikit gila. Ledakan. Pada saat berikutnya, mereka bergerak dan terbang menuju ke arah harta tertinggi keberuntungan Tian Yuan. Kecepatan mereka sangat cepat. Aura harta peramal Tian Yuan tiba-tiba terungkap, yang memberi mereka firasat buruk. Karena peramal Tian Yuan dari 6 alam semesta juga mencari harta peramal Tian Yuan. Paparan napas ini dapat menarik ciptaan surgawi dari 6 alam semesta. Begitu mereka lulus, mereka akan sangat sulit diperjuangkan. Kecepatan, harus cepat. Ketujuh sosok itu menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka. Menurut perhitungan mereka, dalam 1 menit, mereka bisa bergegas. Hah? Aura apa ini? Dan saat ini, itu berada di kehampaan yang mengelilingi Dungeon. Di Tuyuan, ada informasi tentang harta peramal Tian Yuan, dan telah tersebar luas. Sejumlah besar peramal yang kuat memasuki tanah. Secara alami, 3 peramal Tian Yuan dari 6 alam semesta sudah mengetahui berita ini. Selain itu, mereka mengadakan konferensi 6 jalan di alam semesta 6 jalan, dan 3 peramal Tian Yuan selalu ada di sini di Tuyuan. Pakar keberuntungan Tian Yuan yang seperti citah logam tidak jauh dari penjara bawah tanah, tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang kuat, sangat murni, dan sangat kuat. Kekuatan ini adalah kekuatan keberuntungan Tian Yuan. Dan dengan kekuatan murni ini jelas bukan bagian dari harta karun tertinggi keberuntungan Tian Yuan. Mungkinkah harta kekayaan Tian Yuan benar-benar ada di Tuyuan, atau apakah itu di penjara bawah tanah? Mata kekayaan Tian Yuan yang tampak kuat seperti citah meledak dengan kecemerlangan. Ledakan. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia terbang menuju ruang bawah tanah. Harta keberuntungan Tian Yuan keluar. Orang kuat dari kekayaan Tian Yuan memiliki perasaan. Lokasi arena penjara bawah tanah. Murid-murid yang kuat dari semua suku memandang Liao Xiang, yang diutus Tuhan untuk membunuh Liao Xiang, yang berada di alam tingkat kelima dari penguasa alam semesta. Saksikan dia bertarung melawan Liao Mingdao yang berada di alam tingkat 8 dari penguasa alam semesta. Di kursi atas, kakek Liao Feiyu melihat putranya dibunuh, dan matanya langsung menunjukkan niat membunuh yang kejam. Dia memusatkan pandangannya pada Tianqi, siap untuk langsung menekannya. Dia tidak percaya bahwa anak muda seperti itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Boom, boom. Namun, pada saat ini, dia berada di tengah-tengah semua pusat kekuatan suku Suantu. Terletak di tengah pusat kekuatan suku mati. 2 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta tiba-tiba bangkit dengan kekuatan yang dahsyat. Mereka menatap cabang Senmu di tangan Tianqi,
mata mereka membelalak, penuh keterkejutan dan ekspresi berapi-api. Harta karun tertinggi keberuntungan Tian Yuan. Harta karun tertinggi keberuntungan Tian Yuan. Suara menggeram datang dari mulut mereka. Tian Yuan adalah harta keberuntungan. Pada saat ini, mereka juga mengenali harta keberuntungan Tian Yuan. Sebagai inti dari suku Suantu dan suku Mati, mereka adalah yang paling dekat dengan pusat kekuatan keberuntungan Tian Yuan, dan mereka tahu lebih banyak daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Di antaranya adalah berita tentang 6 alam semesta mereka, Tian Yuan, harta keberuntungan. Mereka memiliki pemahaman terperinci tentang harta peramal Tian Yuan, dan mereka juga memiliki harta di tangan mereka untuk menyelidiki harta peramal Tian Yuan. Tianqi tidak bisa merasakannya saat dia tidak menggunakan kekuatan harta karun Tian Yuan. Tapi sekarang, mereka merasakannya. Hah! Para murid dari orang-orang kuat dari semua suku di sekitar mereka menoleh dengan kaget ketika mereka melihat 2 orang kuat di puncak penguasa alam semesta yang tiba-tiba bangkit dengan semua kekuatan mereka. Hari ini, terlalu banyak kejutan bagi mereka. Seorang anak laki-laki melawan surga. Sekarang dimuntahkan dari mulut 2 tuan yang berada di puncak alam semesta, Tian Yuan adalah harta keberuntungan yang paling berharga. Bagaimana situasinya? Aura milik pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta menyapu seluruh arena, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Semua suku dapat merasakan bahwa langit tampak berubah. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Semua peramal langit dan bumi yang kuat berkumpul bersama. Swoosh, swoosh. Penguasa alam semesta dari suku Suantu dan suku Mati, yang berada di puncak alam semesta, dengan cepat datang ke atas ring, dan mereka menatap Tianqi. Menatap cabang Shenmu di tangan Tianqi. Di atasnya, mereka merasakan informasi harta karun murni dari keberuntungan Tian Yuan. Tianqi menatap mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Harta karun tertinggi asal surgawi, apa harta karun tertinggi asal surgawi di tanganmu? Seorang leluhur dari suku Suantu menatap Tianqi dengan gemetar, dan meraung dengan suara rendah. Saya tidak menyangka bahwa keberuntungan Tian Yuan yang kuat dari alam semesta lain menyerbu. Dan harta keberuntungan Tian Yuan yang kita cari di seluruh alam semesta 6 jalur ada di tangan Anda, itu ada di tangan Anda, tangan. Pria kuat dari suku kematian. Tubuhnya gemetar, dan matanya penuh dengan tatapan berapi-api. Satu menyebabkan seluruh 6 alam semesta bergetar, dan harta karun keberuntungan Tian Yuan yang dicari dan dikejar oleh banyak peramal Tian Yuan yang kuat muncul di depan mata mereka. Ini membuatnya sesak napas. Apa? Harta karun yang menyebabkan orang kuat lainnya dari alam semesta menyerbu alam semesta kita, harta karun yang telah dicari oleh alam semesta 6 jalur kita selama ratusan juta tahun, ada di tangan Muli Tianqi. Harta keberuntungan, dan hanya pada usia yang begitu muda telah dipromosikan ke keadaan yang begitu menakutkan. Ya Tuhan, pada saat ini, para murid dari orang-orang kuat di semua suku di sekitarnya juga merasakan napas mereka tersendat. Hampir 100 juta tahun adalah tahun paling kacau di 6 alam semesta. Ini juga merupakan tahun paling berbahaya bagi semua pusat kekuatan suku. Peramal kuat dari alam semesta lain menyerbu. Belakangan, para ahli keberuntungan Tian Yuan itu bahkan mengirim bawahan mereka sendiri untuk memasuki alam semesta mereka. Untuk alasan ini, 3 peramal Tian Yuan dari 6 alam semesta bahkan mengeluarkan perintah untuk membentuk tim khusus untuk memburu para penyusup. Sumber dari semua invasi pembangkit tenaga alam semesta lainnya adalah bahwa harta surgawi akan segera lahir di 6 alam semesta mereka. Sekarang, harta karun keberuntungan asal surgawi ini sebenarnya ada di tangan seorang pemuda. Harta rejeki surgawi tidak ada di tangan saya, tetapi selalu menjadi milik saya dan selalu menjadi satu dengan saya. Ibu saya belum menikah dan hamil, dan melahirkan saya, karena harta rejeki surgawi lahir di tangan ibu saya, tubuh. Ketenangan yang diberikan Tuhan. Menatap mereka, dan berkata, apa? Pembangkit tenaga dari suku Suantu dan penguasa kosmik suku Mati di puncak sedikit melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata dari Tuhan. Di sekitar arena, Muli Yin-er membuka mulutnya lebar-lebar saat mendengar berita itu. Muli Yin-er adalah orang yang bersih dan mandiri, ketika dia tiba-tiba hamil, dia juga sedikit linglung dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Belakangan, ayah saya menduga bahwa ada pria kuat yang mengendalikan tubuhnya dan menajiskannya, membuatnya hamil. Ini juga merupakan skenario yang paling masuk akal dan mungkin. Bahkan dia menerima jawabannya. Tapi sekarang, saya belum dikotori oleh orang lain, saya hamil, dan saya dilahirkan sebagai hadiah dari Tuhan, karena harta karun Tian Yuan. Tian Yuan, harta keberuntungan, lahir di tubuhnya sendiri. Ini
Muliin Erlinglung. Murid-murid yang kuat di sekitar juga terkejut. Tidak heran ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta lain. 3 orang dewasa di alam semesta kita dan semua suku telah menghabiskan semua upaya mereka untuk menemukan harta karun langit dan bumi, tetapi mereka belum menemukannya. Sangat cocok satu sama lain. Seorang pria kuat di puncak dominasi alam semesta bergumam. Dalam 100 juta tahun terakhir, hampir seluruh alam semesta dari 6 alam telah dicari berulang kali, tetapi harta keberuntungan Tianyuan belum ditemukan. Semuanya, ternyata, Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi. Namun, di sekitar ring, murid dari beberapa suku yang kuat melihat ke tengah ring dan sedikit melebarkan mata mereka. Mata mereka sedikit berkedip, dan mereka mengeluarkan komunikator, harta karun, dan beberapa gulungan khusus di tangan mereka, dan membagikan beberapa berita. Dan mereka yang menerima informasi itu semuanya adalah peramal Tianyuan dari alam semesta lain. Sekelompok keberuntungan Tianyuan yang kuat memasuki alam semesta 6 alam, dalam 100 juta tahun terakhir, invasi mereka ke alam semesta 6 alam sangat dalam. Bawahan mereka akan ditekan oleh 6 alam semesta. Kemudian mereka dapat mengembangkan bawahan dari 6 alam semesta. Apakah itu paksaan atau godaan? Untuk keberuntungan Tianyuan yang kuat, tidak terlalu mudah untuk mengendalikan beberapa murid yang kuat dari 6 alam semesta. Bahkan di antara suku-suku besar, ada garis hitamnya. Dan jalur rahasia mereka adalah untuk berita tentang harta ciptaan Tianyuan. Secara khusus, dikabarkan bahwa harta penciptaan Tianyuan muncul di sini di Tuyuan, dan semua keberuntungan Tianyuan yang kuat secara alami memusatkan beberapa benang hitam pada Tuyuan. Di sini, di ruang bawah tanah, ada banyak di sekitar arena. Sekarang setelah benang hitam ini mendapatkan berita ini, mereka akan segera menyebarkan informasi ini. Tianyuan, harta keberuntungan, muncul. Bahkan ada beberapa garis gelap, memindai sekeliling dengan waspada, dan mengeluarkan benda seperti altar. Formasi teleportasi. Itu bisa membuat keberuntungan Tianyuan yang kuat berteleportasi dalam sekejap. Singkirkan harta Tianyuan Fortune. Seorang penguasa alam semesta di puncak suku Suantu memfokuskan matanya, dan segera memutuskan untuk mengirimkan transmisi suara ke rekannya di sampingnya. Di sampingnya, ada 3 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta. Mereka adalah orang-orang kuat yang menonton pertandingan dari kursi atas, dan mereka juga ada di sini untuk mencegah penyerbu kosmik lainnya datang dan membantai mereka. Sekarang harta karun tertinggi Tianyuan muncul, mereka tahu pentingnya harta karun tertinggi Tianyuan. Anda harus mendapatkannya, bahkan jika Anda membayar harga yang sangat mahal. Ledakan. Pada saat mereka hendak bergerak, kekuatan yang kuat dari samping juga menyerbu ke arah mereka. Di samping itu, 4 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak penguasa alam semesta dari suku kematian juga bersiap untuk menyerang Tianqi pada saat yang bersamaan. Kali ini, kedua belah pihak sama sekali tidak keberatan. Bahkan jika itu adalah pertempuran, itu tidak akan ragu. Bahkan, 3 orang kuat dari suku kematian yang berada di puncak dominasi alam semesta sudah menyerang 4 orang kuat dari suku Suantu. Jelas, mereka ingin berjuang untuk mendapat kesempatan bergerak untuk pendamping. Perubahan mendadak menyebabkan perubahan besar dalam ekspresi semua orang. Pusat kekuatan suku Suantu dan suku mati benar-benar bertarung secara langsung. Ini, ayo kita lakukan, harta paling berharga hari itu adalah milik kita. Namun, saat mereka mulai, di pintu masuk arena, 7 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mata mereka tertuju pada Tianqi secara serempak, mata mereka penuh kegembiraan, gairah, dan keserakahan. Energi yang memancar dari mereka membuat wajah semua ahli di sekitar ring berubah drastis. 9 sumber alam semesta, Raja Naga Istana Naga. Boom! Tanda seru. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa suku Suantu dan suku yang mati sedang bertarung. Nafas yang membuat semua orang merasa putus asa datang tiba-tiba. Aura menakutkan ini menutupi langit dan matahari. Itu jauh melampaui kekuatan pembangkit tenaga listrik suku Suantu dan suku mati di atas ring. Turun. Turun, mengelilingi ring, semua pusat kekuatan suku merasakan kekuatan yang menakutkan ini, dan meraung ngeri. Pemaksaan energi yang mengerikan ini, keberadaan tingkat penguasa alam semesta, akan langsung dihancurkan sampai mati. Untungnya, orang-orang kuat dari suku-suku besar mendukung pertahanan, sehingga para murid di bawah penguasa alam semesta selamat. Meski begitu, orang-orang kuat di alam penguasa alam semesta itu sesak napas, dan dahi mereka berkeringat dingin. Musuh macam apa ini? Itu pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta lain.
Lawan mereka, pusat kekuatan suku Suantu dan penguasa alam semesta suku mati di puncak melihat 7 sosok terbang di atas, dan ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru berteriak keras. Pada saat ini, mereka dengan suara bulat menghentikan konfrontasi antara kedua belah pihak, dan dengan suara bulat berbicara. Menghadapi musuh asing, mereka tidak ragu sama sekali. Pusat bumi, buka. Seorang pria kuat di alam puncak master alam semesta dari suku Suantu mengeluarkan harta karun dan meletakkannya di tanah tanpa ragu-ragu, dan meninjunya. Boom! Detik berikutnya, pertahanan yang sangat besar muncul tepat di atas ring, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Hancurkan pertahanan. Sosok yang terbang secara alami adalah Bai Bai Fuseng dan 7 peramal Tianyuan lainnya. Melihat pertahanan yang meningkat saat ini, mata mereka tertuju, dan senjata muncul di tangan mereka satu persatu. Boom, boom boom. Segera setelah itu, berbagai serangan membombardir bagian atas pertahanan geosentris. KKK. Saat serangan mendarat di atasnya, pertahanan geosentris tidak langsung runtuh. Namun demikian, retakan besar langsung muncul di seluruh penutup pertahanan melingkar yang menutupi seluruh lapangan bermain. Seluruh pertahanan dapat mempertahankan paling banyak 2 serangan dari lawan. Ups, 7 dari mereka semua adalah pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari alam semesta lain, semua pembangkit tenaga yang mendominasi alam puncak alam semesta, lawan. Pembangkit tenaga yang mendominasi alam puncak suku Suantu melihat pemandangan ini. Dan ekspresinya berubah drastis, langsung meraung keras. Pertahanan ke pusat bumi ini diletakkan oleh orang kuat dari kekayaan Tianyuan dari suku Suantu mereka. Sekarang terkena lawan dan retakan besar muncul. Adegan ini mengejutkan mereka. Tahan. Semua pusat kekuatan di alam dominasi melawan. Pusat kekuatan di alam dominasi di puncak suku kematian juga meraung tajam. Ada ratusan juta murid dari suku kuat di sekitar arena, dan di antara mereka, ada lebih dari selusin suku lain selain 2 suku yang merupakan penguasa alam semesta. Selusin atau lebih ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari suku lain. Menghadapi perintah suku Suantu dan suku mati, mereka tidak menolak. Saat ini, perintah dari Tianyuan Fortune Powerhouse sepakat dengan dunia luar, menghadapi penjajah dari alam semesta lain, mereka harus bersatu untuk bertarung. Boom boom boom. Sebuah pembangkit tenaga listrik terkemuka langsung ditangguhkan di langit, memegang senjata, menatap 7 pembangkit tenaga surgawi di luar. Semuanya dalam sekejap, identitas Tianqi terungkap. Dengan serangan orang kuat dari suku Suantu dan suku mati, 7 penyerbu yang kuat tiba. Semuanya, dalam sekejap, melihat pemandangan ini, pupil mata Tianqi sedikit menyusut. Hanya pada saat inilah dia menyadari betapa menariknya dia bagi pria kuat lainnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari 6 alam semesta mereka ingin menyerangnya. Ini membuatnya terlihat sedikit malu. Suku Suantu, suku mati, aku telah bergabung dengan harta Tianyuan, apakah kamu akan membunuhku dan mengambil harta Tianyuan? Tianqi menatap Tuan suku Suantu dan suku mati, dan wajahnya sedikit jelek diminta. Untuk yang kuat di alam semesta yang sama membunuhnya untuk merebut harta langit dan bumi, ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. 6 alam semesta, atau alam semestanya. Hidupmu milik 6 alam semesta. 3 orang dewasa akan membuat keputusan. Berdiri di sana dan jangan bergerak, atau aku akan segera membunuhmu. Seorang penguasa suku Suantu melirik Tianqi dan berkata dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke-7 ahli keberuntungan Tianyuan di depannya, dan dengan cepat menyampaikan berita itu di sini kepada keberuntungan Tianyuan guru mereka dari suku Suantu. Tianqi sangat malu ketika mendengar kata-kata orang kuat dari suku Suantu. Ini adalah jawaban yang diberikan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik dari 6 alam semesta. Selama dia berani bertindak sembrono, dia akan langsung dibunuh. Wajahnya penuh kepahitan. Dan saat ini, para murid dari orang-orang kuat dari semua suku di posisi sekitarnya juga sedikit bereaksi. Mereka menyaksikan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan hati mereka sedikit terkejut. Kamu, apakah kamu akan membunuh Tianqi? Wang Xian, yang berdiri di depan ring, melihat pemandangan ini tanpa sedikit pun keterkejutan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata orang kuat di puncak penguasa alam semesta dari suku Suantu, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia membuka mulutnya dan berbicara dengan ringan, dan sosoknya menghilang pada saat yang sama, muncul di samping pembangkit tenaga listrik puncak yang menguasai alam semesta. Sebelum orang kuat yang menguasai alam puncak bisa bereaksi, dia melihat sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, yang membuatnya sedikit terpana. Sembrono, Wang Xian menatapnya dengan mata dingin dan niat membunuh. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya,
dan telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar naga, memegangnya di tangannya. Tidak ada vitalitas dalam sekejap. Paku. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, dia diam-diam mendarat di atas ring. Perubahan mendadak, sekali lagi mengejutkan semua orang. Terutama kelompok pembangkit tenaga listrik di sekitar Master Puncak suku Suantu, suku Mati, dan Master Puncak lainnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, orang kuat dengan level yang sama dimusnahkan begitu saja. Ini membuat wajah mereka penuh kengerian. Keberadaan macam apa ini? Kamu juga orang kuat langit dan bumi di alam semesta lain. Seorang pria kuat yang memerintah puncak suku orang mati meraung ngeri di wajahnya. Hampir 20 orang kuat yang menguasai alam puncak dengan tergesa-gesa saling mendekati, menatap Wang Xian, wajah mereka penuh kengerian. Izinkan saya memperkenalkan diri, Jiuyuan Universe, Dragon King of Dragon Palace. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan tenang. Jiuyuan Universe, Raja Naga dari Istana Naga. Pada saat ini, di suku Muli, Muli Yin Er, ayah dan saudara laki-lakinya, dan semua murid kuat dari suku Muli, sepertinya ada petir yang menyambar di pikiran mereka. Dia, Muli Yin Er sedikit keluh, dan tidak bisa mempercayainya. Pria muda yang dia selamatkan ternyata adalah pria kuat dari alam semesta lain. Pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan. 4170